Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya tentang formula mahasiswa. Nah, terakhir kita sudah bisa melakukan atau menampilkan data dari database. Sekarang kita bikin ya function yang baru, yaitu public spasi void spasi kosongkan text field. Nah, ini tuh berguna untuk kalau kita klik tambah lain ya, seperti itu. Jadi kan kalau kita tambah lain, jadi semuanya kosong dari name, dari nama, seperti itu dan lain-lain. Jadi kalau mengosongkan cukup dengan name.setText, lalu kita berikan petik 2 saja, dan nama.setText. Kok namanya nggak bisa ya? Nah, ini ibu cari tahu dulu kenapa sih namanya nggak bisa. Nah, ibu cari tahu di sini. Nah, klik kanan di nama change variable name. Benar, ternyata belum ibu rename. Jadi ibu rename dulu ke nama. Nah, yes, nggak error lagi. Lanjutkan NUTS ya, NUTS lalu NUAS, lanjut ada ntugas.setText, ketik aja string yang kosong. Setelah itu ada ya NUTS1, NUAS1 dan ntugas1. Betul sekali. Jadi kita copy paste aja, lalu kita tambahin 1 dan 2. Untuk function kosongkan text field sudah selesai. Lalu sekarang kita buat public void spasi proses hitung nilai. Nah, ini ibu siapkan dulu string ni sama dengan name.getText, atau kita ngambil hasil dari inputan di text fieldnya name, lalu juga kita ambil getText nama gitu ya. Lalu double ts itu maksudnya UTS, double.parseDouble. Kenapa kita perlu nge-parse double? Karena yang dari text field itu defaultnya string. Jadi semua itu pakainya string. Jadi kita kalau angka, jadi kita harus convert dulu ke double. Sama juga dengan UAS atau double AS, double.parseDouble nuas.getText. Tentu saja buat tugas juga. Nah, kita sudah nih. Setelah itu kita mau membuat kelas yang sudah kita buat, yaitu panggil aja MHS spasi M sama dengan new MHS. Konstruktornya ada apa aja? Ada name, ada nama, ada tugas, ada UAS dan ada UTS dulu. UAS baru tugas ya. Lalu nuts1.setText. Nah, kita plus m.uts. Jadi biar nilainya ke convert jadi ya. Jadi misalnya UTS-nya 100, maka setelah kita memanggil metode m.uts, maka akan diambil 35%-nya saja. Lalu nuas1.setText. Nah, m.uas. Nah, ini ibu beri komentar biar untuk memperjelas. M.uts kan double tuh nge-returnnya, sedangkan yang text field itu string. Nah, jadi maka diberi petik 2 agar terdeteksi string seperti itu. Jadi kita double-nya kita paksa jadi string.
gampang banget caranya, yaitu dengan menambahkan petik seperti itu atau string kosong. Lanjutkan, tadi sudah NUTS1, NOAS1, lalu N tugas 1.ctext M tugas. Nah, silahkan diiling-iling ya. Kalau M tugasnya dalam video ibu kan agak salah ya, karena dia VUTS ya. Nanti silahkan diganti ya untuk yang M tugas di kelas MHS. Nah, lanjut NUTS2.setText nilai akhir, kita mau manggil M nilai akhir. Lalu NUAS2 yaitu get predikatnya, get predikat itu dari nilai akhir ya. Kok get predikat dulu sih? Get nilai huruf dulu ya, baru get predikat. Nah, ini ibu copy setelah ini. Nah, untuk yang sudah tadi kita ketik NUAS2 harusnya itu N tugas 2, karena yang terakhir itu kan untuk yang get predikat ya, sedangkan yang sebelum get predikat itu nilai huruf. Jadi NUAS2 itu hanya setText, nah get nilai huruf, lalu di dalamnya itu nilai akhirnya. Jadi misal nilai akhirnya itu 100, maka nilai hurufnya berapa? A, betul. Terus kalau untuk get predikat, misal A, get predikatnya apa? Api, seperti itu. Setelah kita memproses nilai, maka kita simpannya, tombol simpannya kita nyalakan seperti itu. Jadi tinggal disimpan .set enable true. Seperti itu. Nah, ini ibu kasih try catch. Nah, coba kita lihat catch-nya berisi apa ya. Nah, berisi number, format, exception. Nah, G option pane. Jadi kita memunculkan show dialognya, show message dialog. Lalu setelah 0 kita kasih aja inputan Anda kosong. Nah, jadi kalau NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, atau nilai tugas ada yang kosong, maka nanti akan ada message yang keluar dengan kata-kata inputan Anda kosong, seperti itu. Nanti akan kita praktekkan ya. Ini ditulis dulu. Nah, jika ada text field yang belum terisi, lalu kita buat function lagi, yaitu public void kosongkan tabel. Kalau tadi kita sudah mengisi tabel, kalau yang video sebelumnya, sekarang kita kosongkan guys.
Karena apa? Misal kalau kita mau nambah data gitu ya, nambah data kan kita menambahkan ke database, lalu kita ngosongin si tabelnya itu, baru kita nampilin lagi, seperti itu logikanya. Caranya mudah, yaitu kita bikin default table model, atau kita panggil kelas objek itu default table model, kita kasih nama model, lalu this tabel, jadi gframe tabel seperti itu dot get model, lalu kita langsung aja model dot set row count 0, jadi row-nya atau barisnya kita kasih 0 biar dia kosong. Bikin function lagi, public void terpilih. Nah, terpilih ini untuk apa? Jadi kalau kita mau ngedit atau mau hapus, kita harus ngeklik data yang ada di tabel dulu ya. Nah, ini kita klik seperti itu, maka akan muncul yang ada, lalu muncul text fieldnya sesuai dengan tabelnya kita. Nah, kita coding seperti ini, kita siapkan dulu array list bernama list, lalu get mhs list. Nah, itu merah-merah karena kalau kita memanggil metode getMhsList perlu menemukan SQL exception, jadi kita harus memberikan terus di metode kita. Setelah itu, lalu name.setText, kita ngeset text fieldnya name dengan itu list index lalu get 0 atau yang indeks yang pertama kali, seperti itu. Setelah itu nama setText, ingat kita harus convert dia ke string ya, karena text field itu string. Untuk nama itu .get nya 1, lalu nuts, nah itu G2. Kalau UTS itu kan double ya, jadi kita juga harus langsung .string. Kalau name dan nama kan udah pasti string, maka kita tidak perlu memberikan .string. Nah, kita akan mengesetnya di text field name, nama, nuts, nuas, dan ntugas. Nah, setelah itu kita akan menghidupkan tombol proses. Jadi kita klik aja process.setEnable. Nah, seperti itu. Prosesnya kita matikan dulu. Nah, lalu untuk yang di proses action perform, kita isi aja. Kalau kita ngeklik proses, maka akan memanggil function proses hitung nilai yang baru saja sudah kita buat. Lanjut yang gampang juga, di keluar kita cukup kasih dispose. Lanjut yaitu tombol proses 1, kita kasih proses hitung nilai lagi. Lalu kita tambahin yaitu update.setEnable true. Kalau kita mengklik proses 1, maka tombol update akan muncul atau bisa diklik. Lalu juga simpan .setEnable kita false
karena proses 1 khusus untuk update saja. Ada 2 tombol proses ya, yang pertama proses saja, yang kedua untuk proses 1, seperti itu. Lalu di tabel kita klik kanan events, lalu mouse clicked. Jadi kalau kita ngeklik satu data, maka data tersebut akan tertulis yang ada di text field ya. Nah, kita misal int index sama dengan tabel dot. Nah, get selected row. Jadi indeksnya itu sesuai dengan apa atau baris yang sudah kita klik. Nah, lalu kita memanggil function terpilih. Jangan lupa karena function terpilih tadi ada thrust-nya, kita memberi try catch. Lalu proses 1 dot set enable true. Setelah terpilih, maka tombol proses 1 akan menyala. Dan tombol hapus juga akan menyala. Kita coba run dulu ya. Klik run anyway. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ngeklik proses, maka UTS 35% akan muncul seperti itu. 100, 35%-nya 35, UAS juga 35. Ibu tuh suka kalau pakai angka 100 ya, karena akan kelihatan sekali persenannya. Lanjut, kita akan memberikan coding ke tombol tambah lain. Kita cukup saja memanggil kosongkan text field. Lalu proses dot set enable true. Tombol proses kita hidupkan. Lalu NUTS1 dot set editable false. Jadi untuk text field NUTS1 tidak bisa diedit-edit, karena dia akan muncul kalau dipencet tombol proses. Begitu pula untuk NUAS1 dan N-Tugas1. Untuk NUTS2, NUAS2, dan N-Tugas2 juga ya. Lalu simpan .set enable false, karena harus kita klik proses dulu baru kita boleh menyimpannya. Update.set enable false juga. Hapus pun seperti itu, kita false kan set enable nya. Proses 1 juga. Run file. Nah, misal ibu inputin 100, 100, klik proses. Lalu tambah lain. Nah, seperti itu. Semua data yang ada di text field akan menghilang. Ibu coba yang lain, proses. Nah, misal ibu klik, wah kok bisakah? Alhamdulillah udah bisa, yes. Nah, kalau klik Milea 80, 80, 80, nah seperti itu.
Mantap ya. Nah, sekarang kita mau yang tombol simpan. Kita bikin prepare statement. PS sama dengan prepare statement. Nah, kita kasih query-nya yaitu insert into, kan sudah dapat database kah? Nah, ini kan kalau kita ngetik di SQL, kita ngetiknya seperti ini ya. Insert itu name, nama, lalu nilai, underscore UTS, koma nilai, underscore UAS, koma nilai underscore tugas, nilai akhir juga, koma nilai huruf juga, dan terakhir yaitu predikat. Jadi nama-nama yang diinsert into MS itu nama-nama kolom tabelnya kita. Lalu jangan lupa values. Nah, itu Ibu ada typo ya. Nah, nanti itu Ibu akan benarkan, Ibu itu belum terasa ya. Jadi itu value-nya kurang L, values harusnya. Oke, pastikan nah, kalau merah-merah silahkan diklik bulb-nya, lalu diikuti aja maunya. Itu tanda tanyanya sama dengan kolomnya ya. Lalu kita buat dulu ps.setString 1 itu name. Berarti kita mengambil apa yang ditulis di text field name. Jadi name.getText. Setelah itu ps setString untuk tanda tanya kedua yaitu nama. Jadi langsung aja nama .getText. Kita lanjutkan ps juga. Oke, ini itu ps juga. Lalu untuk tanda tanya ketiga yaitu nots.getText. 4 noas.getText dan seterusnya. Ke-6, ke-7, dan 8. Karena ada tanda tanya 8, maka ps setString-nya juga 8. Yang tanda tanya itu Ibu ulangi tergantung dari yang di dalam kurung. Kalau kita kan ada name, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, nilai huruf, dan predikat itu ada 8. Jadi tanda tanyanya ada 8. Dan ps setString-nya juga ada 8. Yaitu ada ps execute query. Nah, lalu tambahkan lagi, kosongkan text field, lalu kosongkan tabel, dan tampilkan tabel. Jadi setelah kita menambahkan, text fieldnya dikosongkan, lalu tabelnya dikosongkan. Baru kita nampilkan di tabel.
Oh iya, lalu message-nya juga jangan lupa. The option pane dot show message dialog. Pertama itu 0, lalu yang kedua itu kalimat yang akan kita tampilkan pada message dialog tersebut. Sebelum catch kita ngetiknya data tersimpan, lalu dalam catch yaitu data tidak tersimpan, lalu kita klik kanan run file, run anyway. Kita coba ya untuk nge-save. Misal name A11125, namanya Nurul, NUTS-nya 60, OS 60, nilai tugas juga 60. Simpan. Data tidak tersimpan. Wah, ada apa ini? Coba kita ceki-ceki ya. Nah, itu ada error di SQL query-nya ya. Jadi kita fokus ke situ. Nah, SQL execute query kita ganti dengan ps.execute update, guys. Salpok ya. Oke deh, kita run file. Kita coba lagi. A11.125, namanya Nurul, nilai UTS 80, itu 60. Oh iya, sebelumnya ini UAS 35%, kok UASnya api? Cukup sih. Nah, sebelum itu kita mau ganti dulu ya yang UAS ya. Nah, ini kita cari-cari. Di sini oke sih. Kita cross check juga, tampilkan di tabel. Row 1 oke, row 2 juga cocok, row 3, 4, yes, 5, 6, 7. Lah, kok habis 7 ke 8? Nah, ini yang salah. Row 8 ya. Row 8. Nah, kita coba, kita run. Yes, UAS-nya sudah muncul, nggak predikat lagi. Nah, ini kan predikatnya nggak muncul tuh. Nanti kalian bisa lihat yang ada di PPT ya, codingannya. Karena waktu ibu buat ini juga nggak sadar kalau predikatnya itu nggak muncul. Nggak muncul di tabel ya, tapi tetap muncul yang ada di text field-nya. Oh, belum bisa guys, kita otak-atik codingannya lagi ya. Ibu lanjutin. Nah, predikatnya itu komanya kita hapus saja. Nah, lalu yang PS set string 9 ini kita tambahin. Nah, kita tambahin dengan ps.update. Nah, itu yang bikin tadi nggak mau nge-update tuh. Nah, kita coba ya sekarang. Data berhasil diupdate, yes, alhamdulillah bisa terupdate nih. Keluar.
Nah, tadi jadi komanya dihilangin lalu ditambahi dengan PS execute update seperti itu. Alhamdulillah ya. Lanjut, kita kurang satu, yaitu hapus. Nah, ini ibu langsung aja kasih PS atau prepare statement. Nah, statementnya bisa langsung taruh situ, yaitu delete from MHS where name sama dengan tanda tanya. PS dot, wah nggak keluar. Nah, jadi kita harus kasih PS kelasnya ya, PS prepare statement ya. Nah, prepare statement sama dengan PS. Kita klik bulbnya. Nah, disuruh untuk memberikan try catch. Lalu baru kita PS dot set string 1. Nah, 1 kita isi dengan apa? Yaitu name dot get text. Setelah set string apa tadi? PS dot execute. Menggunakan execute update ya, jangan lupa, karena tadi PS execute-nya kita lupa, jadi bubar jalan. Pertama prepare statement, lalu set string, lalu execute. Nah, lalu ibu copy tadi, kosongkan text field, kosongkan tabel, dan tampilkan di tabel. Setelah itu sekarang ini ibu mau memberi message dialognya. Data berhasil dihapus. Kita coba. Kita klik, lalu klik hapus. Oke, yes, alhamdulillah terhapus. Yeay. Mantap ya. Lalu untuk ngedepan itu masih ada merah-merah, kita kasih ada try catch. Oke, baik. Lalu kita save, jangan lupa. Lalu kita run file. Run file dari depan. Master, data mahasiswa. Lalu akan muncul form data mahasiswa. Kita coba isi ya. A11125, lalu Anissa 50 40 100. Oke, simpan. Tersimpan. Oke, alhamdulillah. Lalu kita coba kita select. Kita ganti nilai tugasnya. Lalu proses. Lalu diupdate. Yeay, data berhasil diupdate. Nah, coba yang lain, tambah lain juga oke, keluar juga oke. Oke deh, cukup sekian ya.